Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, puasa tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Sedangkan kesabaran merupakan cerminan dari keimanan. Puasa adalah sabar, dan sabar itu bagian dari iman. Tidak akan berjalan puasa tanpa iman. Mengapa demikian? Yuk simak terus video ini hingga selesai untuk menemukan jawabannya. Apa kabar teman-teman yang hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar tentang puasa dan sabar. Hubungan puasa, sabar, dan iman. Kemudian klasifikasi sabar, arti sabar, dan hikmah sabar. Baiklah teman-teman, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu sehat lahir batin, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, manfaat dan berkah ilmu kita dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru nisful iman. Puasa itu separuh sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya orang yang berpuasa pasti sedang sabar, dan orang yang bersabar berarti orang yang takwa, dan orang takwa pasti mengikuti perintah Allah untuk berpuasa. Hadis Rasulullah itu menjelaskan bahwa puasa, sabar itu bagian dari iman. Tidak akan berjalan puasa tanpa iman, dan puasa juga tidak akan sempurna dengan tidak adanya kesabaran. Sedangkan kesabaran merupakan cerminan dari keimanan. Oleh karena itu, sangat erat hubungan antara puasa, sabar, dan iman. Lalu, apakah hakikat puasa itu? Orang berpuasa adalah orang yang sabar dan mampu menahan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Adapun klasifikasi sabar atau bagian-bagian sabar diantaranya adalah sabar dalam ketaatan, seperti taat menjalankan perintah Allah, sholat, zakat, dan juga menjalankan puasa Ramadan. Klasifikasi sabar yang kedua adalah jauhi maksiat, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa, seperti bohong atau dusta, mencuri, merampok, dan berbuat maksiat yang lain. Klasifikasi sabar yang ketiga adalah hadapi cobaan harus sabar. Misalnya sabar ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, atau kecelakaan, atau mendapatkan musibah bencana alam, dan lain-lainnya. Jadi dapat dikatakan sabar sama dengan puasa, atau dibalik, puasa sama dengan sabar.
Wa qala Mujahid, as-sabru as-saumu was-saumu sabru li'annahu imsak 'anit ta'am wa sumya Ramadan syahrus sabr. Imam Mujahid berkata, sabar adalah puasa dan puasa adalah sabar. Karena puasa mengandung makna menahan diri dari makan minum, sehingga bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Begitu teman-teman. Sabar menuju takwa. Predikat takwa tersebut diperoleh bukan hanya dengan menahan haus dan lapar, namun harus dibarengi dengan kesabaran atau dengan menjalankan puasa, sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pembelajaran yang dahulu bahwa takwa itu akan diperoleh dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa semoga kita akan menjadi takwa. Selanjutnya, apakah arti dan hikmah sabar? Sabar adalah menahan dari yang dibenci Allah. Sabar itu tahan uji menghadapi persoalan hidup. Di dalam Islam, sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan atau keimanan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi cobaan. Dari ketiga hal tersebut, kita harus selalu sabar menjalaninya. Supaya mudah dihafalkan, kita boleh sambil bernyanyi. Sabar itu menahan dari yang dibenci Allah. Sabar itu tahan uji, hadapi persoalan hidup. Di dalam Islam, sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, jauhi maksiat, hadapi cobaan. Kita harus selalu sabar. Allah bersama orang-orang yang berlaku sabar. Adapun hikmah sabar atau ikhlas, itu yang pertama adalah derajat kita diangkat Allah. Kemudian yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Dan yang ketiga, diberi ketenangan hati. Agar lebih hafal, kita bernyanyi lagi ya teman-teman. Hikmah sabar dalam ikhlas ketika menerima musibah. Hikmah sabar dalam ikhlas ketika menerima musibah. Derajat kita diangkat Allah, dosa-dosa kita diampuni, diberi ketenangan hati. Dosa-dosa kita diampuni, diberi ketenangan hati. Oke. Kalau begitu kita harus semangat untuk berbuat sabar. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah 249. Yang artinya Allah bersama orang-orang yang berlaku sabar. Dengan sabar maka Allah akan selalu bersama kita dalam ridhonya dan dalam lindungannya. Jadi kita harus selalu sabar jika ingin disayang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini saatnya kita mengerjakan soal pada lembar soal berikut. Nomor 1, apa hubungan puasa, sabar, dan iman itu? 2, sebutkan klasifikasi sabar. 3, apa arti sabar? Dan 4, apa hikmah sabar?
Silahkan kalian untuk memikirkan jawabannya sesuai dari penjelasan yang tadi. Dan jika sudah siap, maka teman-teman boleh mencocokkan dengan lembar jawaban berikut. Puasa itu separuh sabar dan sabar itu bagian dari iman. Klasifikasi sabar ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan atau keimanan, menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi cobaan. Sabar artinya menahan dari yang dibenci Allah dan tahan uji menghadapi persoalan hidup. 4. Hikmah sabar diantaranya derajat kita diangkat Allah dan dosa-dosa kita diampuni serta diberi ketenangan hati. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah puasa itu separuh sabar dan sabar itu bagian dari iman. Klasifikasi sabar ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi cobaan. Sabar artinya menahan dari yang dibenci Allah dan tahan uji menghadapi persoalan hidup. Hikmah sabar diantaranya derajat kita diangkat Allah, dosa-dosa kita diampuni, dan diberi ketenangan hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Selesai sudah teman-teman yang hebat pembelajaran kali ini. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.